Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar tentang SQL. Pada tutorial ini kita akan belajar cara membuat tabel dalam bahasa SQL. Bahasa SQL adalah bahasa pemrograman yang khusus digunakan untuk database. SQL sendiri adalah singkatan dari Structured Query Language. Baik, dalam tutorial pertama ini kita akan membuat tabel untuk menyimpan data. Rasulullah SAW bersabda, ada dua kelompok manusia yang selalu lapar dan tidak pernah kenyang, yaitu orang yang lapar ilmu tidak pernah kenyang dan orang yang lapar dunia tidak pernah kenyang pula. Mudah-mudahan dengan tutorial ini bisa menambah ilmu kita dan bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin. Pertama, dengan skenario membuat tabel penyimpan untuk beberapa ballpoint. Ceritanya, adalah kita sebagai user ingin meminta database agar membuatkan tabel untuk menyimpan ballpoint. Maka Anda perhatikan yang berwarna merah itu adalah keyword-keyword yang harus Anda pahami. Dari mana asalnya keyword itu? Anda lihat bagian bawah ini yang berbentuk warna biru dan merah ini sebenarnya adalah bahasa Inggris biasa. Nah, ada beberapa keyword yang perlu kita tahu kalau kita ingin membuat sebuah tabel penyimpan. Misalnya di sini yaitu keyword create untuk membuat, keyword table untuk tabel, dan keyword nama tabelnya. Kita mau menyimpan apa di mana? Misalnya di sini menyimpan data ballpoint di tabel ballpoint. Oke. Nah, apa jawaban dari base data sebagai contoh dari Oracle Database? Dia akan bertanya kepada kita sebenarnya, ballpoint apa yang akan disimpan? Tidak cukup dengan tolong buatkan tabel, create tabel ballpoint. Terus ballpointnya kayak apa? Oke, kita punya dua spek. Satu, ballpoint itu punya merek, dan ballpoint itu punya warna. Oleh karena itu, akan muncul spek yang di dalam kurung itu, yaitu merek, warna. Oke, apakah itu cukup? Apakah itu kemudian bisa dieksekusi oleh Oracle? No. Oke, ternyata tidak bisa. Jika Anda memaksa diri untuk mengeksekusi perintah tersebut, maka akan muncul invalid character. Jadi, Anda tidak bisa mengeksekusi itu. Kenapa? Karena ada aturan kalau Anda memberi perintah kepada mesin, maka perintah itu tidak boleh abstrak, tidak boleh ambigu. Kenapa abstrak? Karena nggak jelas. Merek itu mau diisi apa? Warna itu kayak gimana? 1, 2, 3 atau hitam, biru, hijau? Oke lah, ini spek detailnya. Ada merek berisi abjad dan ada warna yang juga berisi abjad. Sebagai contoh, karena kita membuat berbasis Oracle, maka tipe datanya yaitu varchar 2, itu tipe data yang umum dipakai di Oracle. Kemudian 10 itu adalah panjang datanya. Jadi merek nanti ada 10 digit, warna itu ada 15 digit. Seperti itu mudahnya. Nah, varchar itu bisa berisi huruf, bisa berisi angka, jadi alfanumerik. Oke.
Perhatikan studi kasus ini. Ada merek Pilot, warnanya biru dan hitam. Kita punya tiga macam ballpoint. Ballpoint ada 3, dua-duanya berwarna biru dan mereknya juga sama, Pilot. Bolehkah dua ballpoint bersama merek dan warna? Apa jawaban Anda? Boleh. Tetapi, coba Anda pikirkan, bagaimana cara kita membedakan antar ballpoint? Ya, Anda membutuhkan primary key, kunci primer, kunci utama. Anda harus punya itu. Contohnya di sini, kita punya kode, tipenya varchar, alfanumerik sepanjang 1 digit, dan dia yang akan membedakan antar data ballpoint yang kita masukkan. Jadi ada 3 ballpoint tadi, Pilot biru, dia dikodekan 1 misalnya. Kemudian Pilot hitam 2, dan yang ketiga adalah Pilot warna biru juga. Oke, ini aturan kedua. Ingatlah primary key. Oke, Anda pernah dengar istilah constraint, bukan? Ya, constraint adalah aturan yang akan kita gunakan agar data yang kita masukkan ke dalam tabel itu valid. Misalnya di sini. Oke, constraint primary key itu adalah untuk membedakan antar data. Oke, kita sudah punya. Nah, yang kedua, apakah harus ada yang unik? Tidak. Ballpoint dua-duanya Pilot warna biru bisa tuh. Berarti boleh dua ballpoint itu mereknya sama. Boleh juga dua ballpoint itu warnanya sama. Jadi tidak harus unik. Oke, mari kita cek untuk constraint ketiga. Adakah yang boleh bolong atau tidak ada isinya? Oh, tidak boleh. Tidak boleh ada ballpoint yang nggak ada mereknya. Tidak boleh ada ballpoint yang tidak ada warnanya. Jadi, ballpoint harus punya merek dan ballpoint harus punya warna. Nah, oleh karena itu, perhatikan revisinya. Merek tidak boleh bolong, tidak boleh kosong, tidak boleh nol, dan warna juga demikian. Jadi, di tabel ballpoint ini kita punya 3 kolom, punya 2 constraint, 2 aturan yang diterapkan, yaitu primary key dan not null. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Wait. Coba perhatikan ini. Haruskah kita menamai constraint seperti ini? Jadi kelihatan agak panjang. Coba Anda lihat yang dicetak tebal. Kode itu constraint bold PK. Bold PK itu adalah nama constraint-nya. Kita harus memberi tulisan secara eksplisit constraint. Baru kemudian nama constraint, baru kemudian jenisnya. Jadi primary key dan not null itu adalah jenis constraint-nya, jenis aturannya. Apakah kita harus memberi nama bold PK, bold merk NN, dan bold WRNNN? Jawabannya ada di sini. Intinya, opsional. Jika kita tidak membuat, maka Oracle akan mengenerate otomatis. Nah, untuk sekedar memudahkan saja, di tutorial ini dicontohkan script tanpa nama constraint. Oke? Aturan ketiga, jika diperlukan, berikan batasan atau constraint terhadap tabel.
Jadi Anda harus tahu konteksnya. Kalau memang dia butuh harus diisi, maka gunakan constraint not null. Jika harus ada hubungan dengan tabel yang lain, maka gunakan aturan Ferenczi, dan begitu seterusnya. Untuk aturan yang lebih lengkap, silahkan cek di buku. Oke, sekarang mari kita perhatikan satu persatu. Kode yang kita buat itu berupa alfanumerik, yaitu bisa A sampai Z, bisa juga numerik 0 sampai 9. Nah, perhatikan, kode itu berbentuk alfanumerik. Boleh nggak sih? Ya, boleh huruf, tetapi tidak disarankan varchar, gunakan char. Seperti misalkan NIM Anda itu ada misal 12523001. Berarti Anda punya 8 digit. Itu digunakan char. Bu, tapi kan NIM saya pakai angka gitu. Iya, angka, tapi kan angka itu tidak akan dioperasikan. Tidak ada operasi penambahan, pengurangan di NIM Anda. Jadi itu char 8 digit. Nah, di konteks kita, di ballpoint, biasanya lebih mudah pakai angka. Untuk barang tuh biasanya lebih mudah pakai angka, bisa diprogram secara auto increment. Contohnya yang ini simple ya, ini simple. Oke. Mari kita lihat. Kita pilih opsi number. Oke, number 1. Apa artinya? Berarti tempat untuk menyimpan data kode ini, itu wadahnya, domainnya, itu adalah angka. Dan dia besarnya 1 digit. Kode cuma 1 digit, itu artinya angka yang 2 digit mulai 10, 11, 12, 99, 100, 1000 yang lebih dari 1 digit itu tidak bisa masuk. Apa memang kita akan buat seperti itu? Kalau kita buat seperti itu, berarti yang bisa masuk hanya 9 data, 9 baris data. Lalu buat apa kita buat basis datanya? Oke, mungkin di sini untuk pulpen pribadi ya, mungkin kita sederhanakan saja. Maksimum 99 ballpoint lah. Atau maksimum 999 ballpoint. Kalau 99 ini 2 digit, tapi kalau 999 itu berarti 3 digit. Nah, kita buat yang lebih besar, misalkan tadi maksimal mulai dari 1 sampai 999. Jadi number itu panjangnya 3 digit. Oke, aturan ketiga, perhatikan tipe data dan ukurannya. Anda harus tahu kapan menggunakan varchar, kapan menggunakan number, dan Anda harus tahu berapa ukuran yang pas. Jangan sampai ballpoint tadi ukurannya adalah 1000 digit. Buat apa kita membuat 1000 digit? Nah, inilah hasilnya. Creatable ballpoint dengan 3 kolom itu dan dengan 2 jenis constraint itu, hasilnya kalau dijalankan di XE, Oracle XE, Express Edition, adalah table created. Berarti tabelnya sudah terbentuk. Buktinya gimana? Nih, kalau di describe akan muncul ballpoint,
Perhatikan, itu ada primary key 1, berarti kode yang jadi primary key, dan semuanya tidak nullable, tidak boleh null. Oke, bisa dipahami? Alhamdulillah. Insya Allah nanti mudah-mudahan, kalau memudahkan kita semua, mudah-mudahan nanti bisa dirilis untuk belajar SQL yang kedua, yaitu insert into table. Beberapa gambar diambil dari internet, ikonnya juga ada modif sedikit, tapi semuanya diambil dari internet dan bisa jadi mengandung hak cipta.